Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu lagi dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan siap untuk menerima materi berikutnya dari matematika di kelas 12 ya. Nah, minggu lalu Ibu minta kalian pahami dan Ibu berikan tugas bagaimana pemahaman tentang kedudukan titik dengan titik, kedudukan titik dengan garis, kedudukan titik dengan bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang dan sebagainya. Dan itu Ibu berharap kamu pahami betul ya, karena apa? Ketika nanti kita masuk ke materi berikutnya tentang penghitungan jarak, maka kamu sudah betul-betul tahu apa yang akan kita hitung dan posisinya itu di mana. Itu. Nah, tentang materi berikutnya adalah jarak, dan ini adalah ada di KD-nya ya, kompetensi dasar yang akan kita jadikan acuan untuk penilaian nanti, yaitu menentukan jarak titik ke titik, titik ke garis, kemudian titik ke bidang dalam ruang dimensi 3. Ini untuk tahapan yang awal, karena nanti di berikutnya kita akan berhitung bagaimana mencari jarak antara garis, kemudian garis ke bidang dan seterusnya. Nah, untuk langkah yang awal adalah bagaimana yang akan kita pelajari nanti. Ya, di sini ada beberapa poin sudah Ibu tuliskan. Artinya peta konsep itu adalah yang akan kita tuju ya. Beberapa poin yang akan kita tuju dan kita mengacu ke dalamnya, yaitu yang pertama adalah mencari jarak titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, garis ke bidang, bidang ke bidang. Ini dibagi menjadi 6 peta konsep, dan untuk yang pertama adalah mencari jarak titik ke titik. Ini ada 2 buah titik, yaitu titik A dan B. Maka yang dimaksud dengan jarak adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B-nya. Ya. Nah, di dalam kubus ABCDEFGH ini adalah sebuah kubus yang terdiri dari beberapa ruas garis, dan karena ini kita bicara masalah kubus, maka panjang ruas garis ini adalah sama ya. Panjang ruas garisnya sama. Sebentar dulu. Panjang rusuk dari kubus ABCD ini kita sebutlah sepanjang A senti ya, A sentimeter. Kemudian yang diminta adalah jarak titik A ke C. Nah, itu yang diminta, jarak titik A ke C. Berarti kita akan berhitung panjang ruas garis dari A sampai ke C. Sekali lagi kita akan kembali ke SMP, karena nanti kita akan banyak menggunakan rumus Pythagoras ketika kita mencari panjang ruas garis ya di dalam kubus ABCDEFGH. Nah, kita lihat ABCD ini berupa alas dari sebuah kubus di mana panjang AB dan panjang BC adalah sama, yaitu sama-sama A sentimeter. Nah, nanti di soal bisa jadi
panjangnya adalah bisa 4 ya, bisa 2, bisa 6, 8, bisa juga 9 dan sebagainya ya, tergantung dari soal yang diberikan. Tentukan jarak titik A ke C. Otomatis jarak ini tidak bisa kita langsung hitung ya, tapi kita harus lihat dulu cara yang termudah mencari panjang AC. Kalau panjang AB bisa kita tentukan, yaitu A cm karena panjang rusuknya adalah A. Panjang BC juga sama. Kemudian panjang EF itu sama juga dengan AB karena ini kubus, jadi ukurannya sama semua. Jadi kalau ditanya berapa panjang EF, berapa panjang HG, berapa panjang DC atau CD, itu akan sama dengan AB. Begitupun dengan panjang AE, panjang DH, panjang BF, panjang CG dan seterusnya yang berupa rusuk, itu panjangnya adalah sama A cm. Nah, posisi AC itu adalah posisinya berupa garis miring ya. Nanti perhitungannya berbeda. Kemudian yang kedua adalah mencari panjang AG. Seperti tadi bahwa panjang atau jarak 2 titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan 2 titik tersebut, tapi perhitungannya kita perlu bantuan rumus lain. Nah, di sini ada 3 macam yang akan kita cari. Yang pertama adalah jarak AC, yang kedua jarak AG, titik A dan titik G. Kemudian ada titik P di tengah-tengah bidang atas, maka ini akan kita mencari panjang AP. 3 contoh yang mudah-mudahan bisa mewakili ya, untuk pengerjaan soal berikutnya. Kita lihat. Nah, segitiga ABC, fokus kita di ABC ya. ABC siku-siku di B pastinya. Karena apa? Karena AB BC itu adalah sisi bawah ya, sisi bawah dari kubus, dan panjang AB BC ini adalah tegak lurus, maka dikatakan segitiga ABC siku-siku di B. Bicara segitiga siku-siku, maka kita akan berhubungan dengan Pitagoras. Jadi mencari panjang AC adalah, rumus Pitagorasnya, akar dari AB kuadrat ya, AB kuadrat ditambah BC kuadrat, BC kuadrat. Kita tahu bahwa AB adalah A, maka akan didapat panjang AB-nya A, berarti AB kuadrat itu sama dengan A kuadrat, BC kuadrat pun sama dengan A kuadrat. Sehingga A kuadrat ditambah A kuadrat akan ada atau akan diperoleh akar 2A kuadrat. Nah, penarikan bentuk akar untuk 2A kuadrat adalah yang berpangkat 2 atau yang kuadrat kita keluarkan untuk penyederhanaannya, maka akan diperoleh bentuk seperti ini. A akar 2 itu adalah panjang AC. Sekali lagi, panjang AC, cara yang termudah mencarinya adalah kita lihat bangun apa ya yang memuat garis AC. Nah, yang termudah adalah kita lihat segitiga ABC siku-siku di B. Maka gunakanlah rumus Pitagoras untuk mencari panjang AC. Ini yang termudah. Kalau seandainya kamu bertanya, boleh tidak Bu, kita yang dipakai adalah ADC? Boleh ya. Kalau ADC berarti siku-sikunya ada di D. Siku-sikunya ada di D, maka ruas garisnya adalah AD kuadrat ditambah DC kuadrat. Itu boleh ya. Baik,
Jadi diagonal sisi AC adalah A akar 2 cm. Dengan kata lain, panjang AC itu disebut sebagai diagonal bidang. Ya, diagonal adalah sisi miring. Karena AC ada pada bidang ABCD, maka panjang AC itu disebut diagonal sisi atau diagonal bidang. Oke, maka semakin meluas, kalau kamu mencari panjang BD akan sama dengan panjang AC. Ya, karena BD dan AC ada pada satu bidang ABCD. Berikutnya, panjang EG pun akan sama dengan panjang AC. Panjang HF juga sama dengan panjang AC. Kenapa? Karena semuanya adalah diagonal bidang. Jadi kalau disebutkan ya, ada AC, ada BD, ada EG, ada HF, ada BG, ada CF, ada AF, ada BE, ya, ada AH, ada DE, kemudian ada DG, ada CH, itu semuanya sama diagonal bidang atau diagonal sisi, dan panjangnya pun sama untuk kubus adalah A akar 2. Nah, nanti ketika kamu sudah memahami ini, Ibu berharap ketika ada soal yang sama dan itu menyangkut di kubus ABCDEFGH, sekali lagi kubus ABCDEFGH, seandainya ditanya berapa panjang AC, maka kamu tidak usah berhitung pakai Pitagoras. Kalau kamu sudah hafal, kamu bisa langsung sebutkan A akar 2, nanti A-nya diganti. A-nya diganti dengan panjang rusuk dalam soal. Ya, contoh. Rusuk kubus ABCD panjangnya 8 cm, misal ya, 8 cm. Tentukan panjang AC. Nah, kamu langsung bisa menjawab panjang AC adalah 8 akar 2. Jadi A ini mengikuti panjang dari rusuk kubus yang diminta soal. Misal panjang rusuknya 4, ya, maka panjang AC adalah 4 akar 2. Kalau ditanya berapa panjang AH, maka panjang AH pun sama 4 akar 2. Kenapa? Karena panjang AH sama dengan panjang AC. Itu nanti ya lebih jauhnya. Jadi pahami dulu ini, dan diagonal sisi AC ini berlaku untuk semua diagonal sisi pada kubus ABCDEFGH atau pada kubus pada umumnya ya, yaitu panjang diagonal sisinya adalah A akar 2. Panjang A tergantung dari panjang rusuk di dalam soal yang diberikan. Oke, bisa kita lanjut, itu diagonal sisi ya. Berikutnya, bagaimana dengan jarak AG atau mencari panjang AG? Oke. Nah, kita tahu bahwa AG adalah berada di segitiga siku-siku ACG, ya. Berada di segitiga siku-siku ACG, di mana siku-sikunya ada di C. Ini teorinya, apabila sebuah garis tegak lurus terhadap garis lain di satu bidang, maka akan berlaku bahwa semua garis pun tegak lurus terhadap bidang itu. Contoh, AB tegak lurus pada bidang BCGF, ya. AB tegak lurus pada bidang BCGF. Maka semua garis
pada bidang ABCD pun tegak lurus pada bidang BCGF. AC pada bidang ABCD, bidang ABCD tegak lurus BCGF. Berarti AC tegak lurus terhadap garis CG ya, yang terletak pada bidang BCGF. Itu teorinya. Kembali pada segitiga ACG, siku-siku di C. Ya, siku-siku di C. Maka di sini akan berlaku pula Pitagoras, yaitu AG sama dengan akar dari AC kuadrat plus CG kuadrat. Ya, AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, kita ingat kembali tadi panjang AC adalah A akar 2. Sedangkan panjang CG-nya adalah A senti. A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Maka diperoleh A akar 2 kuadrat ketika dikuadratkan akan didapat A kuadrat. Akar 2 kuadrat yaitu adalah 2. 2A kuadrat ditambah A kuadrat adalah A akar 3. Akar 3 A kuadrat. Jadi A kuadratnya ada 3 ya. Nah, bentuk sederhananya adalah A akar 3. K panjang diagonal. Nah, kalau AG karena dia melintas di dalam ruang ya, dan merupakan diagonal dari bidang sisi, maksudnya bidang sisi diagonal, maka disebut diagonal ruang AG. Nah, ini AG pada bidang ACGE, maka panjang AG adalah disebut diagonal ruang AG, yaitu A akar 3. Panjang AG akan sama dengan panjang CE. Ya, akan sama dengan panjang BH, akan sama dengan panjang DF. Nah, itu. Jadi ada AG, ada CE, ada BH, ada DF. Itu panjangnya sama, yaitu diagonal ruang ya, disebut diagonal ruang, dan panjangnya adalah A akar 3. Seandainya diketahui kubus ABCDEFGH panjang rusuknya 4 cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Tinggal ganti A-nya dengan 4. Nah, Ibu rasa itu adalah pelajaran SMP ya. Jadi kita hanya mengulang kembali, dan mudah-mudahan di kelas 12 ini kamu bisa lebih paham dan lebih cepat berhitungnya, karena kita sudah istilahnya meninggalkan penggunaan rumus Pitagoras mencari dari awal. Artinya kita sudah bisa langsung, boleh di bawah diagonal AG adalah langsung aja. Kalau sisinya 4 berarti 4 akar 3. Kalau sisinya 6 tinggal 6 akar 3. Khusus panjang diagonal ruang. Itu tadi diagonal ruangnya adalah AG, CE, BH, dan DF. Sampai situ untuk 2 contoh soal yang mencari jarak. Semoga sudah bisa dipahami. Yang ada pertanyaan lewat komentar aja ya, lewat komentar atau lewat chat, nanti tinggal Ibu balas pula untuk lewat chatnya. Berikutnya masih ada satu lagi, yaitu panjang AP ya, panjang AP di mana P adalah perpotongan diagonal bidang di atas atau di bidang atas dari kubus. Nah, sama AP juga tidak bisa dicari langsung ya, tapi harus
mencari pertolongan bidang apa yang memuat AP. Ternyata kita lihat bahwa AP ini bisa dari segitiga AEP, siku-siku di E. Ini untuk memudahkan ya. Bu, kalau saya nyarinya pakai segitiga APB boleh tidak? Boleh. Tapi kita tahu panjang PB-nya susah. Ya, jadi kita cari yang termudah. Yang termudah adalah segitiga AEP. Bu, boleh nggak saya mencarinya pakai APC? Boleh. Tapi sekali lagi panjang AP, panjang PC tidak diketahui. Kita akan kesulitan mencarinya. Tapi kalau AEP itu mudah. Panjang AE-nya ada, panjang EP-nya ada, tinggal mencari AP dengan Pitagoras. Nah, karena AP siku-siku di E, maka berlaku AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Ya. Panjang AE-nya adalah A kuadrat, panjang EP adalah setengah EG. Ya. EP setengah EG, di mana panjang EG sama dengan AC, yaitu 2 A akar 2. Ya, karena panjang EG A akar 2, maka panjang EP adalah setengah dari A akar 2 kuadrat. Nah, ini perhitungannya. A kuadrat ditambah setengah A akar 2 kuadrat. Ya. Setengah kuadrat adalah 1/4, akar 2 kuadrat adalah 2. 2/4 juga tetap setengah, A-nya dikuadratkan. Maka dapatlah A kuadrat tambah setengah A kuadrat. Diperoleh panjang AP adalah setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6 cm. Panjang AP berlaku juga untuk panjang PB, panjang PC, panjang PD ya. Itu panjangnya adalah setengah A akar 6. Kalau panjang rusuknya 4 berarti setengah kali 4 akar 6 atau 2 akar 6. Bisa langsung dicari tanpa harus berhitung kalau kamu sudah hafal rumusnya. Ya. Nah, ini 3 contoh jarak titik ke titik yang mudah-mudahan bisa mewakili bagaimana kamu mencari jarak antara titik ke titik. Nah, baik. Berikutnya adalah biasa kalau seandainya kamu sudah selesai, ya, sudah selesai, boleh kita lihat kembali untuk mengulang dari materinya di awal ya. Seandainya saya lupa ya mencari AP bagaimana, boleh kamu ulang materinya untuk mencari panjang AP. Nah, itu dia. Baik, selesai sudah materi kita untuk mencari jarak antara 2 titik ya, dengan 3 contoh soal. Mudah-mudahan tidak puas ya. Kalau kamu puas kan kamu nanti tidak akan mengulang kembali. Tapi kalau kamu tidak puas, kamu akan bertanya dan kita akan mengulangi kembali untuk contoh-contoh di soal yang berikutnya. Ini seperti biasa di akhir Ibu siapkan 1 soal. Nah, ini pada kubus ABCDEFGH dengan ukuran rusuk 6 cm, tentukanlah jarak titik A ke H, titik A ke C, jarak titik C ke H, dan seterusnya. Nah, seandainya kamu sudah memperoleh jawaban dari poin A, B, C, maka kamu
diminta untuk menyimpulkan bentuk apa sih yang bisa diperoleh dari A, C, H. Itu ya. Kemudian nanti kamu jawab pertanyaan ini, jawabannya seperti biasa diupload ke GCR-nya dan usahakan ya jangan sampai terlambat. Baik anak-anakku sekalian, dengan semangat yang tetap terjaga ya dari awal sampai akhir, semoga kamu juga tidak turun staminanya, tidak turun semangatnya untuk mempelajari dan menjawab materi berikutnya. Baik, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, seandainya ada yang tidak jelas atau ada yang masih belum dipahami, boleh kamu chat lewat GCR-nya ya untuk menanyakan yang masih belum jelas. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.